Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ari Setia Pangestu dengan NIM 2074201001446. Nah, kali ini saya akan menjelaskan materi terkait mata kuliah Hukum Ekonomi Syariah. Materi yang akan saya jelaskan yakni terkait fikih, muamalah, dan peraturan perundang-undangan di Indonesia. Nah, pokok bahasan kali ini ada 3, yakni ada macam-macam akad muamalah, kemudian yang kedua ada pasar, mekanisme pasar, dan larangan-larangannya, dan yang ketiga ada perkembangan ekonomi syariah di Indonesia. Sebelum kita bahas lebih lanjut, perlu kita ketahui dari latar belakang materi ini, yakni di mana prinsip ekonomi Islam pada dasarnya itu sudah ada sejak Nabi Muhammad SAW dan terus merambat hingga ke masa dinasti sekarang. Nah, model transaksi seperti menghimpun dana umat, kemudian meminjam uang atau barang, dan penyaluran dana kepada masyarakat ditangani oleh lembaga keuangan negara yang biasa disebut dengan Baitul Mal. Sebagai contoh beberapa istilah perbankan yang berasal dari Islam, yakni seperti kredit dan cek. Kemudian terkait ekonomi Islam, semakin berkembang pada dekade sekarang. Sistem ekonomi Islam saat ini tidak hanya sebatas wacana, tetapi sudah masuk ke dalam institusi di berbagai negara. Salah satunya di Indonesia yang sudah mengakui dan hingga ada perundang-undangan yang mengatur terkait bank syariah, perbankan, dan sebagainya. Kemudian ada berbagai macam akad dalam muamalah. Yakni yang pertama itu ada akad pola titipan. Ada jenis macamnya itu ada wadiah yad amanah dan wadiah yad damamah. Yang akan saya jelaskan yakni terkait wadiah yad damamah. Dalam prinsip wadiah yad damamah, pihak penyimpan atau kustodian adalah truster yang sekaligus kurantor dalam arti penjamin keamanan barang yang dititipkan. Nah, ini juga berarti bahwa pihak penyimpan telah mendapatkan izin dari pihak penitip untuk dipergunakan barang yang dititipkan tersebut untuk aktivitas perekonomian tertentu. Melainkan dengan catatan ya bahwa pihak penyimpan akan mengembalikan barangnya secara utuh pada saat pertama sesuai dengan kesepakatan atau akad di awal. Kemudian ada akad pola pinjaman, yakni ada qard dan qardul hasan. Yang akan saya jelaskan yakni mengenai qard. Objek dari pinjaman qard biasanya adalah uang atau alat tukar lainnya yang merupakan transaksi pinjaman murni tanpa bunga ketika peminjam mendapatkan uang tunai dari pemilik dana. Dan hanya wajib mengembalikan pokok utang pada waktu yang telah ditentukan di masa depan. Kemudian peminjam atas kehendak sendiri dapat mengembalikan jumlah lebih besar sebagai ucapan terima kasih. Tetapi tidak memungkinkan bahwa bisa juga peminjam hanya mengembalikan uang pokoknya saja. Kemudian ada akad pola bagi hasil. Di akad pola bagi hasil ini ada musyarakah atau sirka dan mudharabah. Nah, saya akan menjelaskan sedikit terkait mudharabah. Secara singkat, bisa dinamakan dengan penanaman modal, yakni itikat bagi hasil ketika pemilik modal menyediakan modal kepada peminjam atau pengusaha sebagai pengelola ya, untuk melakukan aktivitas produktif dengan syarat bahwa keuntungan yang dihasilkan akan dibagi antara mereka yang menurut kesepakatan sebelumnya dalam akad. Nah, rukun dari akad mudharabah
yang harus dipenuhi adalah sebagai berikut, yakni pelaku akad, yaitu pemodal, kemudian ada objek, kemudian ada eh, pengelola. Dalam hal ini disebut matrib. Kemudian yang kedua ada objek akad, yakni seperti modal, kerja, dan ada keuntungan. Kemudian ada sikro, yaitu ijab dan kabul. Kemudian ada akad pola jual beli, yakni ada mudarobah, ada salam, ada istisna. Kemudian ada akad pola sewa, yakni ada ijaroh dan ada ijaroh muntahiyah bid malik. Nah, akan saya jelaskan terkait ijaroh, yakni dapat dikatakan sewa dengan bentuk pembiayaan pada mulanya. Pendapatan bentuk pembiayaan merupakan aktivitas usaha seperti jual beli. Individu yang membutuhkan pembiayaan untuk pembelian aset. Nah, beliau dapat mendatangi pemilik dana untuk membiayai pembelian aset produk tersebut. Kemudian ada akad pola lainnya seperti hawalah, kafalah, hawalah, dan sebagainya. Kemudian subbab berikutnya yakni pasar, mekanisme pasar, dan larangan-larangannya. Ada 3, yakni terkait yang pertama ada pasar. Dalam pandangan Islam, pasar merupakan wahana atau tempat transaksi ekonomi yang ideal tetapi memiliki berbagai kelemahan yang tidak cukup memadai pencapaian tujuan ekonomi yang Islam. Nah, secara teoretik maupun praktikal, pasar memiliki beberapa kelemahan. Misalnya, mengabaikan distribusi pendapatan dan keadilan, tidak selalu selarasnya antara prioritas individu dengan sosial, atau antara berbagai kebutuhan. Adanya kegagalan pasar, ketidaksempurnaan persaingan, dan lain-lain. Islam sangat menghargai pernikahan yang halal dan baik. Kemudian ada mekanisme pasar. Pasar memiliki sebuah mekanisme yang terdiri dari prinsip-prinsip dan dasar moralitas yang sesuai dengan tuntunan Al-Quran dan Sunnah. Prinsip-prinsip dalam merealisasikan mekanisme pasar dengan baik adalah dengan menumpas kejahatan pelaku ekonomi yang dapat merusak mekanisme, terutama dalam hal harga pasar seperti riba, curang dalam timbangan, monopoli, talakul rukban, jual beli garor, dan lain sebagainya yang mengandung unsur penipuan yang dilarang oleh syara. Kemudian yang terakhir adalah larangan-larangannya. Sesuai dengan kaidah muamalah Islam, jual beli ada yang dilarang Islam, yakni seperti yang merugikan dan yang menyesatkan, yakni menjauhkan dari ibadah, jual beli itu barang-barang yang haram, kemudian jual beli harta riba, al-ina, dan mula masa. Kemudian subbab berikutnya yakni perkembangan ekonomi syariah di Indonesia. Sejarah ekonomi syariah, yakni istilah bank syariah adalah khas Indonesia yang tidak jumpai di negara lain. Penamaannya di negara lain juga berbeda-beda. Bank syariah ini terkait dengan tradisi menegakkan syariat yang tertuang dalam Piagam Jakarta kalau di Indonesia ya. Dilihat dari dimensi perundang-undangan, penamaan bank syariah adalah wujud dari sikap atas taat asas, yaitu bahwa secara teknis yuridis undang-undang menyebut bank dan operasinya berdasarkan prinsip syariah, yaitu melandaskan sesuai aspek kehidupan di atas pilar Al-Quran dan hadis. Kemudian yang kedua ada perkembangan ekonomi syariah di Indonesia. Perkembangan ekonomi Islam telah mulai mendapatkan momentum sejak didirikannya Bank Muamalat pada tahun 1991. Kemudian ada regulasi yang mengaturnya yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 7 tahun 1992 tentang perbankan. Kemudian sebagaimana telah diubah dalam Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998 dan berbagai regulasi terkait perkembangan ekonomi syariah. Kemudian perbankan syariah. Bank syariah adalah suatu bank yang dalam aktivitasnya baik dalam
penghimpunan atau maupun dalam rangka penyaluran dananya memberikan dan mengenakan imbalan atas dasar prinsip syariah. Produk perbankan syariah itu diantaranya seperti Al-Wadi'ah, Al-Musyarakah, Al-Mudarabah, kemudian ada juga Al-Ijarah, Al-Wakalah, dan sebagainya. Kemudian ada Baitul Ma'al wa Tanwil atau sering disingkat dengan BMT, merupakan suatu lembaga yang terdiri dari dua istilah yaitu Baitul Mal dan Baitul Tanwil. Baitul Mal lebih mengarah pada usaha-usaha pengumpulan dana dan penyaluran dana yang non-profit seperti zakat, infak, dan sedekah. Adapun Baitul Tanwil sebagai usaha pengumpulan dana penyaluran secara komersil. Nah, ciri-ciri umum dari BMT ini yakni yang pertama, berorientasi bisnis mencari laba bersama meningkatkan pemanfaatan ekonomi paling banyak untuk anggota dan lingkungannya. Bukan lembaga. Kemudian yang kedua, bukan lembaga sosial, tetapi dapat dimanfaatkan untuk mengefektifkan penggunaan zakat, infak, dan sedekah. Kemudian yang ketiga, ditumbuhkan dari bawah, berlandasan peran serta masyarakat di sekitarnya. Dan yang terakhir, milik bersama masyarakat kecil dan bawah dari lingkungan BMT itu sendiri. Bukan milik orang seorang atau orang luar masyarakat itu. Kemudian ada pegadaian syariah, yakni pegadaian syariah atau sering disebut ahron adalah menahan salah satu harta milik si peminjam sebagai jaminan atas pinjaman yang diterimanya. Barang yang ditanam tersebut memiliki nilai ekonomis. Perkembangan pegadaian syariah di Indonesia, yakni yang pertama keberadaan pegadaian syariah pada awalnya didorong oleh perkembangan dan keberhasilan lembaga-lembaga keuangan syariah. Di samping itu juga dilandasi oleh kebutuhan masyarakat Indonesia terhadap keuangan berdasarkan syariat ya. Kemudian yang kedua ada hadirnya pegadaian syariah sebagai sebuah lembaga keuangan formal yang berbentuk unit dari perum pegadaian di Indonesia, merupakan hal-hal yang patut diajungi apresiasi karena sudah diakui lah syariah ini di lembaga sektor perekonomian di Indonesia. Kemudian ada asuransi syariah. Pada awalnya berkembangnya asuransi merupakan suatu kelompok yang bertujuan membentuk arisan untuk meringankan beban keuangan orang dan menghindari kesulitan pembiayaan. Asuransi merupakan mekanisme yang memberikan perlindungan pada tertanggung jawab apabila terjadi risiko di masa datang dari pihak-pihak yang tergolong dalam asuransi syariah ya. Kemudian ada pasar modal syariah. Nah, secara etimologis istilah pasar digunakan kata bursa, exchange, dan market. Sedangkan untuk istilah modal sering digunakan kata efek, sekuritas, dan stok. Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang pasar modal, yang dimaksud dengan pasar modal adalah kegiatan yang berkaitan dengan penawaran umum dan penawaran efek. Nah, ini juga pasar modal syariah ini sama pasar modal seperti hal lainnya, tetapi dalam hal ini menganut asas-asas syariah nih. Jadi seperti itu. Nah, itu tadi penjelasan saya terkait materi dari mata kuliah Hukum Ekonomi Syariah. Dan semoga apa yang saya sampaikan dapat dimengerti oleh pemirsa yang menonton video ini. Dan saya mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.